Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang replikasi. Nah, jadi replikasi itu ada dua ya. Ada replikasi satu arah dan dua arah. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan yang satu arah dulu. Jadi untuk awal-awal saya akan memberitahukan dulu kegunaan dari replikasi. Replikasi itu berguna untuk seperti membackup data ya, kurang lebih. Jadi misalkan kita melakukan proses create tabel atau create database atau juga insert data ya pada server A gitu misalkan. Dengan kita menggunakan replikasi, apa yang kita lakukan di server A maupun itu create database, tabel ataupun insert data akan dengan otomatis dimasukkan semua itu ke server lain, misalkan server B gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan di server A itu akan otomatis dimasukkan ke server B dengan menggunakan replikasi ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita langsung aja ya masuk ke proses pembelajaran replikasinya. Nah, untuk proses pembelajaran, karena ini konteks pembelajaran ya, kita tuh bisa menggunakan ini, VirtualBox. Nah, jadi dengan kita menggunakan VirtualBox, kita bisa memiliki dua server gitu ya istilahnya. Jadi untuk VirtualBox itu sendiri kalian bisa search di internet, mungkin seperti ini ya. Nih, kalian bisa search seperti ini, download gitu kan, VirtualBox. Ini kalian bisa di sini download VirtualBox-nya dan nanti kalian bisa install ya. Ini ada untuk Windows, OS, Linux ya. Kalian bisa klik nanti di sini yang mana yang mau kalian download. Ini ya VirtualBox-nya. Tidak salah. Oke, nanti setelah kalian download untuk VirtualBox sendiri nanti kalian juga perlu download ISO agar bisa mendapatkan Windows 7-nya. Ya, nanti untuk selanjutnya kalian bisa search di YouTube ya, banyak kok. Ya, pembelajarannya itu banyak. Oke. Kita langsung aja masuk ke tahap pertama untuk replikasi. Jadi, tahap pertama ini jadi ibaratnya kalian sudah punya VirtualBox ya. Kita start aja. Start aja langsung. Oke. VirtualBox ya. Jadi kalian buka dulu kontrol panel ya. Untuk yang pertama kalian buka kontrol panel. Jadi kalian cek dulu di sini network, internet, oke ya, open. Oke, jadi kalian buka dulu network dan internetnya. Untuk sini kalian network and sharing center, change adapter setting ya. Jadi nanti kalian harus memanage untuk IP-nya di sini. Nanti kalau kalian udah download VirtualBox ada yang ini ya, VirtualBox host only. Nah, ada yang kayak gini. Jadi ntar di sini kalian tinggal klik kanan ya, dan properties. Di sini cari yang Internet Protocol version 4 ya. Klik 2 kali. Nah, di sini kalian ganti nanti di bagian sini yang menjadi 1.1 atau yang lainnya juga boleh. Yang penting ini harus ada ya, 192.168 tuh harus. Oke. Kalau kalian udah ubah, nanti itu udah diubah kan. Selanjutnya kalian juga ubah di sini. Nah, ini kan di VirtualBox-nya itu kalian ubah di sini juga. Kalian buka aja di sini control panel. Gitu. Control panel. Ini kalian cari network internet ya, sharing center gitu, sama adapter setting juga ya. Nah, nanti kalian klik yang ini local area network, klik kanan sama juga properties, dan kalian bisa ganti di sini. Kalau sini agak beda ya tampilannya karena Windows 7, Internet Protocol version 4 juga. Nah, ini kalian gantinya di sini ya, bagian sini sama ini. Sama juga ini itu nggak boleh diganti, harus tetap 192.168. Tapi ntar kalian kalau baru download VirtualBox itu bakal kosong, di sini bakal kosong.
Jadi kalian isiin aja sendiri, nggak apa-apa ya, isiin di atas ini aja, ini biarin aja, ntar ini muncul sendiri kok. Oke, sip. Jadi itu untuk IP ya. Jadi diingatkan lagi, ini untuk IP yang akan menjadi server 2 yang tadi saya katakan, dan yang tadi akan menjadi IP untuk server yang pertama. Oke. Nah, setelah itu untuk memulai replikasi kalian harus download SAM ya, XAMPP maksud saya, XAMPP. Kalian download di server 1 dan server 2. Ini saya udah ada XAMPP ya, XAMPP. Kalian nanti masuk ke folder XAMPP. Oke, jadi ini komputer. Kalian masuk ke folder XAMPP ini. Nanti di sini di MySQL ya, ada yang namanya, nah ini, kalau ini kan namanya my ya sebenarnya. Nanti kalau kalian buka di CMD jadi my.ini gitu. My.ini itu untuk Windows ya, untuk Windows. Tapi kalau my.cnf itu untuk Linux biasanya. Oke, jadi itu tergantung juga nanti. Kita buka mana sih dia? Sampai oh ya, untuk ngubah my.ini tadi saya akan lakukan di command prompt langsung ya. Oke, jadi sebelum kita start XAMPP-nya kita ubah dulu. Jadi kita ubah dulu di ini CMD untuk my.ini. Kenapa ya? Kok ini? Oke, yang ini dulu buka. Habis itu bikin dan ini juga. Oke, nah ini dia. Oh iya, ini ke folder. Jadi di sini kita buka dulu di folder ini ya, folder SAM dan XAMPP, MySQL, bin. Kita masuk dulu ke situ, dan ini juga dimasukin ke file bin ya, yang ada di XAMPP. XAMPP, MySQL ya. Nah, tadi untuk melihat list kalian bisa pakai dir. Jadi di sini list file kalian yang ada di folder bin. Nah, di sini ada my.ini. Nah, tadi kan my aja, tapi kalau misalnya kita lihat di CMD atau command prompt, kalian lihat ini my.ini. Sip. Nah, jadi untuk mengakses ini, nah di Windows 10 itu bisa pakai nano ya. Ini bisa pakai nano, pakai my.ini. Nah, kalian masuk ke sini. Ini merupakan isi folder dari my.ini yang tadi bisa diakses lewat dokumen ya. Nah, sekarang kalian cari di sini ntar. Mana dia? Nah, ini dia. Ini. Jadi, kalau kalian buka ya, ini sebelumnya bakal ada tanda ini, tanda seperti ini ya. Tanda pagar seperti itu. Jadi kalian hapus saja karena pagar di sini itu artinya komen ya. Kemudian di sini server ID-nya 1. Jadi untuk server ID master ya. Jadi istilahnya server 1 ini sebagai master, di mana kita itu bakal ngelakuin create di situ ya. Jadi untuk server ID master itu 1, dan kemudian untuk server ID yang kedua di sini kita atur di sini. Jadi untuk master untuk atur di sini, dan yang kedua di sini. Nah, sekarang ini kan udah masuk ke bin ya. Tadir ini ada nggak? Nah, ini ada my.ini. Oke. Ini juga ada my.ini, dan kita lihat di sini caranya pakai nano, coba ya, nano my.ini. Nah, ini nggak bisa. Jadi kalau untuk Windows 7 nano di sini nggak bisa dipakai, tapi ada solusi lain. Kita bisa menggunakan notepad my.ini ya. Jadi kita bisa ngeditnya pakai gini. Nah, dia langsung muncul di sini. Kita bisa di sini
untuk ngeditnya sama kayak yang tadi ya. Di sini kan kita di sini bisa ini ya, ini oke. Sini juga kita nanti hapus ya, jadi kita di sini juga hapus kalau ada pagarnya. Jadi di sini server ID harus berbeda. Nah, karena ini servernya lain, kita harus mengubah dia jadi server yang berbeda dengan satu. Intinya harus berbeda dengan yang ini. Yang ini tidak boleh sama dengan yang ini server ID-nya. Seperti itu. Jadi kalau udah diedit, kalian tinggal hilang. Nanti bakal ada saving di sana kalau kalian hilang. Kemudian di sini kalian juga ini kalian juga silang. Ini kan sudah dimodify. Oke, sip. Nah, jadi setelah kalian udah ngotak-ngatik my.dot ini ya, jadi kalian langsung mulai untuk tes ping. Oh ya, jadi pertama sebelum tes ping baru saya ingat, SMPP harus dijalanin. Ya, kalian bisa jalaninnya langsung di sini. SMPP-nya harus jalanin. Ya, sudah jalan. Terus di sini juga. Oke, sudah jalan. Nah, kita langsung masuk ke sini. Jadi untuk yang pertama di sini bisa testing nggak ya? Sini coba. Oh bisa. Nah, jadi kalian untuk yang pertama kalian testing dulu. Ini kan, nah ini kan IP address-nya ini ya, laptop orang ya. Jadi kita tes dulu di sini udah nyambung apa belum mereka. Jadi kita di sini untuk nyari tahu gitu ya, ini udah nyambung apa belum. Jadi kalau udah nyambung itu pasti bakal bisa berjalan dengan baik replikasinya ya. Jadi kita tes dulu di sini 3 ping 192.168.11 ya. Nah, sudah. Ini berdua sudah terkoneksi ya anggapannya. Oke, jadi kita langsung aja start ke replikasinya. Kita buka MySQL, view, root, kemudian di sini juga kita buat replikasinya. Start dulu. Oke. Nah, sip. Jadi sekarang kita masuk ke sini. Create user. Kita create user dulu. Kok begini? Jadi untuk yang pertama ya, untuk mulai replikasi kita tuh membuat user dulu. Buat user yang baru, saya kasih nama replikasi. Replikasi aja deh kayaknya lebih gampang. Replikasi ya. Ini oke. Nah, jadi persen ini ya, itu artinya kita bisa mengakses ke kayak semua orang tuh bisa akses gitu ya. Dan di sini identified by replikasi. Nah, identified itu merupakan password ya. Jadi password kita tuh maunya apa? Dan di sini replikasi. Nah, ini namanya, ini nama kita ya, user. Nama usernya itu replikasi. Nah, gitu. Save. Udah berhasil. Terus kita lanjutin ini. Gram replication. Sleep on bintang 2 replikasi ya. Nah, ini kan namanya tadi kan replikasi at identified by replikasi. Jadi di sini artinya kita memberikannya gram, itu artinya kita memberikan akses
untuk replikasi slave pada bintang ini, artinya bintang yang pertama itu memberikan akses untuk database ya, dan semua database dan semua tabel. Nah, jadi bintang pertama untuk database, bintang kedua ini untuk tabel ya. Pada replikasi ini dengan passwordnya ini gitu ya. Jadi langsung aja enter. Nah, kemudian setelah melakukan ini kita buka, kita lihat dulu itu master statusnya. Nah, ini jadi master status yang kita pakai pada saat kita membuat replikasi di sini. Nah, jadi kita langsung aja start. Kita di sini harus mengubah masternya menjadi master host ya. Itu saya enter aja biar gampang, biar enak dilihat gitu lah. Host ya. Nah, master host ini harus master host yang kita yang di sini, yang di server satu ini, 168.1.1 ya. Oke. Kemudian master usernya itu nama yang kita pakai tadi, replikasi. Nah, gitu. Kemudian master password ya, password yang tadi replikasi ya. Kemudian master port ya, master port. Nah, master port itu kalian bisa lihat di SMPP kalian ya, di sini ada portnya 3306. Sini kalian enter master log file. Nah, master log file sama dengan oke. Kita cek. Jadi master log file ini yang kita masukkan itu adalah ini. Nah, ini kan master, ini file. Jadi master log filenya itu adalah ini. Oke, kita cek dulu karena biasanya master status ini berubah-ubah ya. Jadi kita cek dulu. Master status, oke, masih tetap. Karena kita langsung aja pakai master log file MySQL ya. Bin 000003. Kemudian di sini kalian klik master log post. Post ini artinya position ya. Position itu yang ini. Jadi kalian masukin aja yang ini ya, ini 488. Oke. Master post sudah. Nah, jadi ini master connect-nya. Bisa ntar dia nge-retry sebanyak 10 kali. Connect, retry. Oke, sip. Oh ya, ini ada slave yang jalan ya. Jadi satu komputer nggak bisa menjalankan banyak slave, jadi kita harus stop slave. Jadi saya tadi udah sempat. Oke, kita ulang lagi ya. Kalian ulangnya pakai arah panah ke atas aja biar cepat. Oke, aplikasi port oke, semoga ini nggak berubah ya. Oh, nggak berubah. Saya sudah enter tadi. Oke lah. Nah, sekarang kita kok di sini. Sekarang kita start sleeve-nya. Start sleeve. Ya. Kita show sleeve-nya. Status. Ini jangan langsung gini ya, karena kalau ini wah, hancur. Kalian nggak bisa lihat. Bingung kalian lihatnya. Oke, jadi ini trik ya, trik show sleeve status. Nah, gitu. Jadi ini pakai /g biar kalian bisa melihat rapi seperti ini. Oke. Nah, di sini di sleeve IO state di sini ada tulisan waiting for master to send event. Nah, artinya itu sudah berhasil. Tapi kalau misalkan ada tulisan connecting gitu ya, wah, itu udah biasanya ada error. Nah, errornya biasanya ntar di bawah sini masalah ya. Oke, ini karena udah terhubung sleeve-nya, sudah terhubung juga aplikasinya, kita coba ya.
Coba ini kita kasih database dulu. Salah. Oke, kita lihat nih. Kita buat database baru. Kita buat database Zogo. Kita buat database Zogo. Oke. Nah, kasih di sini. Masuk Zogo. Nah, sekarang kita cek di sini. Show databases. Nah, ini Zogo. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita create database di sini, dia akan masuk ke sini gitu. Jadi otomatis dia, ini servernya lain ya. Ini servernya lain ya. Nah, kemudian kalau misalkan nih kita use Zogo ya. Kita create tabel. Kita create tabel integer, kok integer sih? ID integer plus ya. Ini nol dan primary key. Langsung dan nama varchar 30 nano ya. Ini saja. Oke. Nah, sip. Namanya lupa saya tadi. Oke, udah masuk. Jadi kita bisa lihat di sini show tabel sih. Masuk tes. Sekarang kita cek di sini. Kita use juga bisa di sini ya. Kita bisa use. Use Zogo. Ya, tes dulu. Use Zogo, kalian di sini lihat tabel. Nah, tuh. Ada tes. Kita kan tadi udah buat tes, ada tes. Kita lihat nih. Dalamnya sama enggak? Ada integer sama. Sekarang kita juga bisa insert ya, insert. Misalkan kita insert input test. Values-nya 1 dan haha. Di sini salah, kurang values ya. Lupa saya. Oke. Ini sudah masuk. Kita cek di sini. Select from test. Nah, masuk. Udah masuk masukin lagi yang lain 2 misalkan gaga. Di sini kita cek lagi masuk gaga. Nah, sekarang kita coba ini sudah masuk, gaga sudah masuk. Gimana kalau kita masukin ini ya, dari sini kita masukin dari sini. Into test, values-nya itu 3. Ini yoyo gitu. Apa yang terjadi? Oke, dia masuk. Select from test. Masuk yoyo, tapi di sini masuk nggak? Oke, sini awas, di sini masuk juga. Oh iya, saya baru ingat. Saya sebelumnya sudah sempat menggunakan sleeve di sini ya. Jadi saya ulang lagi. Saya stop sleeve dan reset dulu sleeve-nya. Jadi kita ulang lagi di sini. Kita coba tanpa itu ya, tadi kan ada sleeve, sekarang kita coba insert. Test values-nya itu ada 4.
Huha. Oke, kita lihat di sini. Select from test. Nah, di sini Huha nggak masuk. Tapi kita di sini lihat. Select from test. Di sini Huha masuk. Nah, jadi kan tadi saya ada sleeve di sini ya, makanya dia masuk. Nah, itu untuk replikasi yang dua arah. Nah, jadi yang satu arah itu seperti ini. Di sini tidak ada sleeve berjalan, tapi di sini ada sleeve berjalan. Jadi kalau misalkan kita melakukan input data di sini, dia tidak akan masuk ke dalam server masternya gitu. Jadi dia hanya harus sleeve itu harus mengikuti master gitu. Master nggak mau ngikutin sleeve. Nah, seperti itu jadinya. Oke. Jadi misalkan kalau kita mau ini insert into test, nah, values-nya itu kita samain ID-nya 2 gitu misalkan. Tapi kita mau datanya beda, jangan gagak. Tapi oke. Duplicate key ya. Ini sudah duplicate key. Jadi kalau kalian nyoba ini dan dia masuk sini nggak sih? Nggak sih. Jadi dia nggak bisa kan? Kalau misal kalian nyoba ini dan di sana bisa di CMD kalian, itu nanti di bagian sini dia nggak bakal kerubah yang data yang kedua dan akan terjadi error. Untuk errornya kalian bisa lihat nanti di show status show sleeve statusnya. Nanti di sini bakal muncul. Kalau misalkan kalian di sini berjalan ya, dan di sini bakal muncul ada error duplicate key seperti itu. Jadi kalian solusinya harus stop sleeve ya, solusinya itu stop sleeve. Habis itu kalian reset sleeve-nya. Kemudian kalian nanti create lagi sleeve-nya dengan cara yang tadi seperti ini. Change master to host user password. Nah ini bakal diminta log file. Kalian jangan lupa untuk melihat lagi show master statusnya di sini. Nah, filenya di situ masih tetap sama karena sewaktu-waktu dia berubah. Nah, ini untuk postnya yang biasa berubah ya. Nah, ini postnya, ini udah berubah sih 1166. Kalian di sini harus ganti jadi 1166. Gitu. Set. Oke. Selanjutnya kalian taruh ini. Try ini nggak wajib ya, yang master connect di try. Oke. Kalian bisa start sleeve lagi, show tabel show sleeve status. Oke, berarti. Nah, jadi ini replikasi satu arah ya. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang replikasi dua arah. Kalau untuk replikasi satu arah ya seperti ini aja. Jadi mungkin kalian bakal bermasalah itu pada apa ya biasanya? Pada menyambungkan ya IP itu masalah. Jadi masalah di sini. Kalian mengconnecting ini aja permasalahannya nanti. Jadi kalau kalian di tesnya itu dari awal. Jadi kalau misalnya ping itu udah mau jalan dia di sini, ping yang dari IP di sini itu udah kemungkinan bakal aman-aman aja kalian ngelakuin progres ini ya. Oke, jadi saya rasa sekian untuk replikasi satu arah. Dan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan untuk replikasi satu arah ini aja ya, replikasi satu arah ini aja, kalian bisa langsung ke komen, kita bisa diskusiin sana bareng. Dan like ya kalau misalnya ini bermanfaat bagi kalian, dan share ya. Nah, share itu penting. Subscribe juga jangan lupa ya, subscribe biar saya bisa semangat buatnya. Oke, saya rasa itu aja dulu karena
ini aja replikasi satu arah, dan selanjutnya replikasi dua arah di video selanjutnya.